masih bersama Polemik Sindo Gereja Network. Masih kita ada beberapa narasumber di sini. Kami juga mengundang profesional Sindo sekalian untuk ikut berdiskusi dengan kami dengan mengirimkan SMS ke nomor 0812 111 1046 atau mention kami di Twitter @SindoGerejaFM atau lewat BB BlackBerry kami di pin 21B9K10A. Oke, tadi kalau kita sudah dengar pandangan dari pengawas, dari Ombudsman, pandangan dari legislator, dari Komisi 10, kita coba sekarang kita punya birokrat, satu birokrat di sini. Bagi pengamat, Kapus Informasi dan Humas Kemendikbud. Nah, pengalamannya sebagai birokrat dalam, kan semua birokrat mengatakan ingin meningkatkan layanan terhadap publik. Bagaimana sih usaha dalam meningkatkan layanan dan juga bagaimana responnya ketika ada kritik-kritik terhadap kinerjanya? Ya, Mas Pange, gini, kalau bicara revolusi mental dikaitkan dengan layanan publik di birokrasi, maka ketemunya apa yang disebut dengan open government, yaitu pemerintahan yang terbuka. Cirinya ada 3, terutama adalah transparan, partisipatif, dan akuntabel, ya kan? Untuk mewujudkan itu dalam praktek di birokrasi harus terlihat oleh masyarakat. Pertama yang terlihat dalam praktek itu sekurang-kurangnya memiliki loket layanan. Dalam loket layanan ada standarnya. Nah, ini pandangan dari Ombudsman memiliki kriteria tertentu. Pengalaman di Kemdikbud, loket layanan juga ada, bagian dari open government ini. Kedua, media monitoring, mau melihat apa yang menjadi concern media terkait dengan institusinya. Yang ketiga, turun ke lapangan atau belusukan begitu. Ya, melihat situasi di lapangan. Jadi jangan hanya dengar beritanya, jangan hanya dengan laporan dari masyarakatnya, turun ke lapangan. Yang berikutnya keempat, survei dengan metode tertentu untuk menangkap aspirasi, untuk mencirikan open government ini. Tetapi Mas Pange dan para pendengar, loket layanan, monitoring media, turun ke masyarakat atau belusukan, survei dan sebagainya, itu tidak akan terjadi kalau mental birokratnya tidak berubah. Apa itu? Open mind. Open mind. Ini intinya. Jadi kalau para birokrat masih berasa ini uang saya padahal uang APBN misalnya, ini kegiatan-kegiatan saya padahal itu kegiatan masyarakat, itu tetap saja tidak berubah revolusi mentalnya itu. Jadi kalau dalam layanan birokrasi, sekali lagi kuncinya adalah open government yang didasari dengan open mind, bahwa dia adalah apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan mewakili masyarakat, dan dananya pun dari masyarakat. Jadi dia merasa ada yang kontrol, dan karena itu responsif terhadap kondisi masyarakat begitu. Karena itulah kalau nanti boleh cerita ke Mas Pange dan para pendengar bagaimana praktek loket pengaduan, loket layanan di Kemdikbud begitu. Oke, ini coba saya kembali lagi ke pengawas dan ke Ombudsman. Itu Mas Danang, tadi kan Bang Ibu ini cerita tentang ada minimal 4 loket pengaduan, terus juga media monitoring, belusukan dan survei. Selama ini dari kesadaran dari birokrat dari pemerintah ini untuk melakukan itu seperti apa sih? Birokrat Indonesia itu birokrat yang pintar, birokrat yang pintar. Tetapi kepintarannya itu ada di tataran wacana dan tataran yang sifatnya itu ilmu. Tetapi ketika itu diturunkan ke dalam praktek, itu menjadi kita pertanyakan seberapa besar mereka pintar menurunkan ilmu-ilmu yang diketahui itu ke dalam dunia praktek. Karena kita ketahui sebenarnya apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi adalah satu yang sangat luar biasa, membuka open mind terkait dengan rekan-rekan birokrat kita itu dimulai sejak tahun 2000-an. Undang-undang RPJMN 2007 itu sudah mengamanatkan adanya reformasi birokrasi yang dijalankan sampai tahun 2025. Itu di situ amanatnya adalah rekan-rekan birokrat, ayolah buka diri Anda, bukalah mata hati Anda, revolusilah diri Anda agar bisa melayani dunia dengan baik. Itulah yang inti pentingnya. Tetapi ya undang-undang berbicara lain daripada prakteknya gitu. Itu tidak diimplementasikan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Contoh lagi yang menarik, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sudah dilahirkan oleh negara, oleh DPR tahun 2009.
Sekarang sudah hampir 6 tahun undang-undang itu berjalan. Implementasinya di pusat dan di daerah masih di bawah 20%. Artinya kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap undang-undang yang diamanatkan untuk merevolusi proses perbaikan kualitas pelayanan publik itu ya tetap sepertiga kurang diawasi atau gimana Mas? Karena mekanisme pengawasannya masih sangat rendah. Dulu kita pikir adanya UKP 4, adanya ombudsman, adanya lembaga-lembaga pengawas itu akan mempercepat akselerasi pengawasan supaya bisa menegur pemerintah. Tapi juga tidak bisa secepat itu kalau teguran itu tidak diindahkan juga oleh pemerintah. Nah ini menjadi bagian penting. Kalau kita lihat implementasi Undang-Undang 25 tahun 2009 di tahun kelima setelah undang-undang itu dilahirkan pun masih di bawah 20%, baik itu antara pusat dan daerah. Itu artinya kita sudah harus benar-benar ternyuh, lalu jodoh, harus benar-benar concern dan khawatir seberapa tinggi komitmen kabinet kita ini, kabinet kemarin dan kabinet kerja saat ini untuk benar-benar melayani publiknya dengan baik. Itu kita pertanyakan. Mas Pagi boleh silakan, boleh berdiskusi ya. Ini juga istilah layanan publik juga jangan hanya diperlihatkan ke birokrat dalam pengertian pemerintah pusat, pemerintah daerah. Mari kita lihat istilah publik itu sendiri. Saya mengacu kepada informasi publik, yaitu di situ ada hubungannya dengan lembaga publik. Jadi layanan publik itu adalah layanan yang diberikan oleh lembaga publik. Apa itu lembaga publik? Lembaga publik adalah lembaga yang pelaksanaan atau pembiayaan organisasinya itu melalui APBN, garis miring APBD, garis miring bantuan masyarakat, garis miring bantuan internasional. Jadi kalau diskusi hari ini menanyakan layanan publik, saya ingin lihatnya layanan publik dimaksud adalah layanan dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, yaitu lembaga-lembaga yang pendanaannya berasal dari APBN, garis miring APBD, garis miring bantuan masyarakat, garis miring bantuan nasional. Jadi kalau bicara layanan publik tidak hanya di kantor Kemdikbud misalnya atau di kantor di DPR, di mana saja yang dananya berasal dari dana APBN, garis miring APBD, garis miring bantuan masyarakat, garis miring bantuan nasional, kita patut mempertanyakan layanan publiknya begitu. Yang dibicarakan Bang Ibnu ini selama ini sudah tercover belum dari pengawasannya gitu? Iya, salah satunya kami diawasi oleh ombudsman di Padana nantinya. Pernah datang survei yang diukur oleh Padana waktu itu loket layanannya. Padahal kita juga respon terhadap layanan publik ini bukan sekedar loket, tapi juga monitoring media, kemudian menerima pengaduan. Contohnya, Mas Bange, tahun 2014 Januari sampai September ke kementerian itu melalui call center, telepon, SMS, email dan sebagainya itu kurang lebih ada yang memberikan informasi dan laporan itu 12.353. Ini bagian dari bentuk kami keterbukaan tadi. Ada yang mengadukan BSM belum kartu Indonesia Pintar waktu itu ya, UN, sertifikasi guru, mengenai nasib gurunya, mengenai data Dapodi, tentang kondisi sekolah, tunjangan profesi pendidik, 2013 beasiswa terkait dengan DIPI dan sebagainya itu 12.353. Tapi tidak semuanya pengaduan. Ada yang memberikan informasi, ada yang memberikan aspirasi, macam-macam begitu. Itu bagian dari keterbukaan. Oke, ini saya kembali lagi ke Mas Soebul. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu pembicara kita yang keempat, Mas Wardi, Direktur RP3. Selamat pagi Mas Wardi. Ya, oke, saya kembali ke Mas Soebul Iman. Tadi disindir lagi Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik sudah 5 tahun lebih ya berjalan, tapi 20% baru implementasinya. Ini kan undang-undang yang dibuat DPR ya, Mas Soebul juga ikut membuatnya pasti kan. Nah itu bagaimana melihatnya kondisi ini? DPR nggak berusaha menekan untuk itu jalannya atau gimana? Ya, kalau DPR sendiri ya setelah undang-undang ini dibuat kan tugas berikutnya adalah mengawasi. Nah, dalam setiap kali kita mengadakan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan mitra-mitra kita dari pemerintah, hal seperti ini selalu. Kenapa? Karena kami selalu dapat pengaduan dari masyarakat. Jadi sekecil apapun pengaduan dari masyarakat kepada kami anggota DPR, itu selalu kami sampaikan kepada mereka.
Nah ini kan, tapi DPR kan tidak kemudian bisa mengawasi setelah itu dilaksanakan apa enggak langsung. Itu kan nanti feedback kembali dari masyarakat, gitu ya. Itu yang harus saya sampaikan. Nah yang kedua, nih Mas Pange ini menurut saya kembali karena kita sebetulnya judul besarnya nih revolusi mental. Menurut saya di luar masalah undang-undang dan sebagainya, memang yang harus diubah itu adalah mental para birokrat kita. Mental birokrat kita ini saya menilainya adalah masih mental feodal. Ya, mental di mana menjadi seorang birokrat itu adalah menjadi seseorang yang istimewa, yang lebih istimewa dari masyarakatnya. Malah dilayani ya? Iya. Malah dilayani. Makanya dia bukannya kalau disuruh melayani, justru dia terbiasa dilayani, karena itu tidak terjadi akhirnya pelayanan itu. Nah ini menurut saya perlu kita ubah nih, mental ini. Tapi sedikit banyak saya sudah menyaksikan banyak birokrat yang sudah mulai menyadari tentang hal ini, bahwa mereka adalah dari masyarakat, hidup bersama masyarakat, dan bekerja untuk masyarakat. Ini menurut saya sudah ada. Nah yang kedua, juga mental masyarakat kita sendiri. Ya, mental masyarakat kita ini saya sering mengatakan adalah mental masyarakat yang instan, bypass. Ya, saya menyaksikan sendiri. Saya membuat paspor, saya di luar paspor dinas tentu dibikinkan di kantor. Saya bikin paspor hijau. Saya bikin paspor hijau, saya pakai jalur normal saja. Saya datang 3 kali, itu sangat dimungkinkan. Tapi juga ada petugas yang menawarkan kepada saya, Bapak mau sehari. Bagi saya, kalau saya ikut yang 1 hari, berarti saya sudah menabrak Undang-Undang 25/2009 itu sendiri yang kami buat sendiri. Karena itu saya ikut jalur normal. Saya 3 hari datang, biaya normal, nggak apa-apa. Ya. Nah, mental seperti itu harus dihidupkan. Anak saya 3 sudah dewasa, juga istri saya. Ketika bikin paspor, saya larang pakai jalan seperti itu. Ikuti saja. Nah, menurut saya masyarakat kita itu harus terbiasa dengan cara-cara yang prosedural. Jangan ambil jalan pintas yang instan. Dengan kita mengambil itu, maka birokrat yang tadi punya mental feodal itu kambuh lagi feodalisme. Jadi dipupuk ya. Karena itu ini menurut saya sesuatu yang ya kalau mutualisme itu sesuatu yang baik. Tapi ini apa ya, simbiosis apa nih? Ya, menurut saya ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Oke, ya menarik tadi. Jadi kita memang harus memberikan perhatian besar pada mental ini. Tapi saya nanti akan coba ingin tahu masing-masing sebenarnya pandangan tentang revolusi mental itu seperti apa sih? Karena kan kita tidak diskusi dan saya coba belum jelas pandangan takutnya beda-beda. Nanti kita akan bedah setelah jeda berikut ini, Profesor Sido.